Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, situ cupu 9 juta. Itu harga yang harus kalian bayar buat mendapatkan headphone terbaru dari Apple yang namanya AirPods Max. Waduh, beneran worth it nggak sih ini dengan harga segitu? Langsung aja yuk kita cus ke kontennya. Headphone ini harganya 849 Singapura dolar ya, atau kalau dirupiahin sekitar 9 juta rupiah. Dan ini belum termasuk pajak kalau masuk ke Indonesia. Dan dia punya 5 warna, yaitu ada silver, space gray, sky blue, pink, dan green. Oh ya, Apple juga jual bantalannya doang ya, seharga 95 Singapura dolar atau sekitar 1 juta rupiah sepasang. Dan warnanya juga sama, ada 5. Jadi nanti kalian bisa mix match dengan warna-warnanya ya, karena dia magnetik, jadi gampang buat lepas dan pasangnya. Oke, sebelum kita ke box utamanya, gue pengen kasih lihat nih guys, box coklatnya yang bagian luarnya itu. Jadi, dia ini bakal dapat kalau kalian delivery ke rumah. Jadi, kalau ambil langsung di Apple Store-nya itu nggak dapat. Dan cukup unik, kalian kayak belah dari tengah gitu dan keluar box AirPods Max-nya. Udah kayak buka hadiah aja nih. Dan ini dia box utamanya, gambar AirPods Max-nya sendiri di depan. Bagian kanan kiri ada logo Apple dan bagian atas ada tulisan AirPods Max. Dan di belakang itu ada gambar smart case-nya yang banyak orang bilang itu mirip bra atau tas tangan nih. Memes-nya juga banyak beredar luas tuh. Langsung aja kita buka plastiknya. Oh ya, gambar AirPods-nya ini timbul gitu ya guys, keren juga. Dan saat dibuka, langsung disambut oleh headphone-nya dengan smart case-nya itu sendiri. Di samping itu kita dapat buku petunjuk tanpa stiker ya, dan kabel lightning to USB-C. Ingat, ini juga nggak dapat chargeran loh. Lanjut kita ke menu utamanya itu sendiri. Di sini smart case-nya itu dibungkus sama kertas putih guys. Bener-bener udah kayak tas premium gitu loh. Dan buka tutup case-nya itu ada magnetnya. Terus bahannya kayak folio case-nya iPad kalau kalian tahu tuh. Lanjut kita tarik aja nih headphone-nya. Dan untuk bantalan headphone-nya itu masih dilapisi kayak karton putih gitu. Dan ini dia guys, headphone mahalnya. Mulai dari bantalannya itu dia lumayan lembut ya, kayak sponge gitu, dan dibilang sebagai memory foam, yang mana dia bisa menyesuaikan dengan bentuk kuping kita supaya bisa tertutup dengan lebih sempurna. Dan kayak yang udah gue bilang di awal, bantalannya itu magnetik ya, jadi dia bisa dicopot kayak gini. Dan di dalam sini juga ada penanda kalau L atau R, maksudnya kanan apa kiri. Lanjut kita ke frame headphone ini yang terbuat dari stainless steel yang bener-bener solid. Pas ditarik itu kayak ada perlawanan berarti nih, namanya telescopic arm. Terus untuk cupnya itu sendiri dia nggak bisa diputar 360 derajat ya. Jadi dia bisa diputar sedikit doang nih, habis itu bisa ditekuk ke atas bawah. Gunanya ya supaya bisa lebih menyesuaikan dengan kepala dan kuping kalian. Habis itu dia juga punya digital crown yang mirip kayak Apple Watch guys. Dan fungsinya itu buat volume kalau kalian putar, dan kalau kalian pencet itu bisa play, pause, forward, dan bisa panggil Siri juga. Lalu ada tombol noise control buat transparansi sama active noise cancellation. Dan tempurungnya itu sendiri terbuat dari aluminium ya guys, jadi agak berasa dingin banget nih. Untuk band di atasnya itu dia cukup lembut dan kayak jaring-jaring gitu, dan dia juga cukup stretch sih. Terus di bagian bawah ini dia ada lightning port dengan lampu indikatornya. Dan oh ya, dia nggak ada power buttonnya loh, jadi kalian nggak bisa matiin headphone ini. Jadi kalau kalian lepas headphone-nya, dia bakal ke low power mode. Dan kalau kalian masukin ke smart case, bakal ke ultra power mode. Untuk smart case-nya ini, menurut gue cuma buat mempercantik headphone kalian ya. Jadi nggak bisa dibilang buat ngelindungin headphone kalian. Karena perlindungannya sangat minim banget ya. Masih banyak bagian dari headphone-nya yang terekspos di luar. Dan di bawahnya itu dia ada notch kecil buat port lightning-nya kalau kalian mau ngecharge. Tapi kok nggak pas ya penempatannya? Aneh. Habis itu gue lanjut pairing, dan saat dideketin dengan iPhone kalian bakal keluar tulisan AirPods Max di iPhone gue. Tinggal connect aja deh. Terus dikasih tahu nih ada tombol-tombolnya buat apa aja. Dan setelah selesai, kalau dilihat di home-nya itu ada nambah satu icon lagi nih ya guys yang connect. Asik. Ngomongin dikit tentang spek headphone ini, dia punya driver 40 mm dan dibekali dengan H1 chip untuk setiap sisinya. Headphone ini punya berat 384,4 gram, dan ingat ya, dia nggak ada IP ratingnya, jadi hati-hati nih kalau pakai. Untuk baterainya dia diklaim bisa sampai 20 jam dengan active noise cancellingnya nyala loh. Dan kalau kalian ngecharge dalam waktu 5 menit, dia bisa dapat sampai 1,5 jam nih. Terus dia itu juga punya 9 mics yang diantaranya itu dipakai buat noise cancellation dan juga buat teleponan.
Headphone ini cukup berat ya guys. Jadi feel gua kalau pakai nih, kalau kalian nunduk atau ngedongak gitu bakal ada dorongan tambahan karena beratnya ini. Dan lumayan ngepres ya ke kepala kalian dari sisi sampingnya. Tapi dari sisi atasnya itu nggak terlalu berasa ada tekanan karena mungkin bahannya yang dari jaring-jaring gitu kali ya. Buat kalian yang pakai kacamata sama kayak gua, biasanya kalau pakai headphone itu nggak nyaman ya. Tapi enggak dengan headphone ini. Mungkin karena tadi bantalannya itu yang cukup lembut, jadi tekanan dari kacamatanya itu sendiri nggak terlalu kerasa guys. Oke, suaranya gimana? Langsung aja kita dengerin guys. Sebenarnya ini cukup subjektif ya untuk suara. Cuman menurut kuping jelata gua sih bagus-bagus aja ya guys. Yang gua berasa dari sisi bassnya itu ya, untuk beberapa musik itu dia bisa sampai ada getaran-getaran kecil gitu loh di kuping kalian. Untuk detailnya jujur gua nggak bisa kasih gambaran lebih jauh ya guys, karena referensi gua dengerin headphone itu masih minim banget. Ya semoga aja gue bakal bisa sering review headphone, jadi bisa memperkaya referensi gue dan bisa kasih kalian gambaran lebih detail nih. Jadi buat sekarang, sorry ya masih cukup banget gue. Beberapa fitur di headphone ini diantaranya itu ada Active Noise Cancelling sama Transparency Mode. Dengan Active Noise Cancellation ini bikin kalian jadi autis sendiri ya tanpa terdengar suara-suara dari luar. Sedangkan Transparency Mode ini kebalikannya guys, jadi kita lebih aware dengan suara-suara luarnya nih walaupun kuping kita ketutupan sama headphone-nya. Dan berikut nih gue simulasiin apa maksudnya. Oke guys, jadi sekarang kita cek Active Noise Cancellation-nya sama Transparency Mode, dan di sini gue ada mic di sini dan gue masukin ke dalam ya. Oke, sekarang yang kalian dengar ini adalah Transparency Mode, dan sekarang gue coba matiin atau aktifin Active Noise Cancellation-nya. Nah, sekarang yang kalian dengar itu Active Noise Cancellation, harusnya suara gue nggak terlalu jelas kedengeran ya. Sekarang gue coba nyalain balik untuk Transparency Mode-nya. Dan ini dia adalah Transparency Mode-nya, gimana guys? Kelihatan perbedaannya kan? Dan gue coba sekali lagi pakai hair dryer nih ya. Oke, coba ya, tes. Dan ini adalah Transparency Mode. Sekarang gue coba aktifin Active Noise Cancellation-nya. Oke guys, gimana? Berasa nggak? Jadi lebih ke reduce ya. Cek. Habis itu dia ada fitur Spatial Audio, di mana fitur ini bikin efek suaranya itu ada di sekeliling kita ya, bukan cuman yang ada di kanan sama kiri doang. Jadi dengan ini kayak suaranya bisa berasa ada di kiri depan, ada di kanan belakang, pokoknya bener-bener 3 dimensi gitu deh. Atau mungkin kalau kalian pernah ke bioskop, sebelum mulai filmnya itu kan ada iklan Dolby Atmos yang mana ada bola mental-mental gitu, atau orang bisik yang suaranya dari berbagai sisi itu guys. Ya kira-kira kayak gitu deh. Lanjut ada fitur Seamless Switching. Nah ini buat kalian yang terjebak di Apple Ecosystem, yang mana fitur ini bakal memanjakan kalian saat kalian pindah dari satu Apple device ke device lain. Misalnya dari iPhone ke iPad atau ke Mac. On Head Detection. Nah dengan fitur ini, si headphone ini bisa mendeteksi kalau headphone-nya itu lagi dipakai atau enggak. Kalau kalian lepas dari kepala, dia akan pause musiknya atau video yang sedang dimainkan. Kalau ditutup, dia bakal lanjut lagi nih. Kalau dari sisi kualitas dengan harga 9 juta rupiah, menurut gue kayaknya kurang worth it deh. Suara, desain, sama build quality-nya sih keren banget ya, tapi 9 juta. Kayaknya enggak deh. Karena masih banyak kompetitor dengan kualitas yang sama atau malah lebih baik dan harganya itu lebih murah. Tapi kalau kalian lihat dari sisi untuk meningkatkan status sosial, menurut gue sih mau 9 juta, mau puluhan juta sih worth it aja ya. Karena emang desainnya yang unik, dan kalau pas orang lihat udah tahu nih, oh ini headphone mahalnya Apple. Sama kayak tas-tas mewah yang harganya mahal karena brandnya itu sendiri guys. Akhir kata, jujur gue suka sih dengan headphone ini. Desainnya unik, suaranya oke, dan build quality-nya juga keren. Apalagi kalau kalian udah kecemplung di Apple Ecosystem, lengkap deh udah. Cuma untuk hal yang bikin gue kurang srek sih ada 2 ya guys. Yang pertamanya itu karena beratnya itu ya. Yang menurut gue kayaknya kalau dipakai lama sih bisa nggak nyaman ya. Habis itu juga karena berat gitu juga kayaknya nggak cocok buat dipakai olahraga.
Plus dia juga nggak ada IP ratingnya. Yang kedua, jujur untuk gua yang karyawan Gelata ini harganya sih mahal banget ya guys. Buat kalian yang tertarik buat sikat headphone ini, kalian bisa DM sg.chipshop ya. Minta tolong miminnya buat just tip dari Singapura ke Indonesia. Nanti gua kasih detailnya di deskripsi ya. Yaudah, segitu dulu video AirPod Max dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Kalian bantu like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ajep, 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 ajep.